kita bersyukur karena Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita bersama-sama anak-anak pra-remaja dan Kak Elizabeth untuk kita boleh menikmati acara PH kita pada siang hari ini. Kakak percaya adik-adik tetap semangat, tetap sukacita untuk belajar dan terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Baiklah adik-adik, kita akan memulai PA kita hari ini. Pastinya adik-adik semuanya sehat-sehat dan bersukacita di dalam Tuhan. Karena itu mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian lagu Oh Betapa Indahnya. Sambil semuanya bangkit berdiri ya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakura pandai kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Baik adik-adik, kita sudah mengangkat pujian memulai PA kita hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang bertata di surga, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa yang baik, kami boleh panjatkan puji dan syukur kami kepada Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kami. Terlebih pada siang hari ini kami boleh bersama-sama dengan Kak Elizabeth, adik-adik pra-remaja untuk boleh kami duduk, berdiam diri, belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Bapa supaya hari demi hari kami semakin boleh dibenahi oleh kebenaran firman Tuhan, sebab kami tahu hanya firman-Mu lah sumber kehidupan. Dari firman-Mu lah kami boleh mengerti apa yang baik dan tidak baik. Terlebih dari firman-Mu kami boleh mengerti apa rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau siapkan diri kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang menolong kami semua, baik Kak Elizabeth yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan yang memberkati, mengurapi setiap perkataan kebenaran firman yang akan disampaikan kepada kami. Dan kami percaya firman itu akan tinggal di dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Kami juga anak-anak remaja yang siap untuk mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini. Tuhan berkati kami, kuduskan hati kami, pikiran kami dari segala hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan, supaya hati kami boleh dipakai sebagai tanah yang subur tatkala benih firman Tuhan ditaburkan, dan tanah ini boleh menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami Tuhan. Kami memulai PA kami hari ini dan menyerahkannya dari awal, pertengahan sampai akhirnya di dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Kami datang menaikkan doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, kita masih bernyanyi. Kita angkat pujian sebelum kita mau siapkan hati kita menerima sabda firman Tuhan. Kita mau angkat pujian bagaikan bencana. Adik-adik sudah bisa dipersilakan duduk ya. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu,
sedang bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadi kita mau siapkan hati kita untuk belajar akan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17. Kita baca bersama-sama ya. Kita baca firman Tuhan hari ini. Adik-adik siapkan dirinya membaca dengan baik supaya kita boleh mengerti apa yang kita baca dan kita juga tahu apa yang harus kita lakukan. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17, demikian firman Tuhan. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu setia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klo tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ya, hari ini adik-adik, tema PA kita adalah persekutuan di dalam Kristus. Ya, persekutuan di dalam Kristus. Mungkin kata ini tidak asing lagi buat adik-adik pra-remaja. Persekutuan. Ya. Ada yang adik-adik yang sudah sekolah, biasanya di sekolah Kristen, adik-adik pasti ikut di dalam satu persekutuan siswa, ya, persekutuan siswa. Dan juga mungkin adik-adik yang ikut pengurus di situ, ya, seperti Rompis katanya, ya. Dulu Kak saya juga pengalaman ikut di dalam persekutuan rohani Kristen, yaitu persekutuan siswa. Nah, pada saat surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, ya adik-adik, ya, dia melihat ada perpecahan yang terjadi di dalam kehidupan jemaat Korintus pada saat itu. Sebenarnya intinya perpecahan itu karena ada sedikit perbedaan. Ya, biasanya adik-adik kalau perbedaan terkadang itu bisa adanya perbedaan bisa menjadi pemicu terjadi perselisihan, kemudian bisa terjadi pertikaian,
Dan bahkan perbedaan bisa membuat terjadi ada pemisahan. Sepele ya, padahal kalau kita pikir-pikir, kalau nggak ada perbedaan, sama seperti kalau nggak ada warna-warni dalam dunia ini, nggak indah kan ya? Coba kalau dalam dunia ini cuma satu warnanya, putih atau hitam atau hanya merah, kita pasti apa? Merasa bosan, jenuh, ya kan? Nah, di dalam kondisi jemaat Korintus pada saat itu, apa sih yang membuat terjadi adanya perselisihan, perpecahan, sehingga jemaat Korintus pada saat itu terpecah-pecah? Sebenarnya sepele aja. Sepelenya apa? Karena satu sama lain membuat adanya pengelompokan. Ya, makanya Paulus katakan di ayat yang ke-10, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu, coba kita baca, supaya kamu apa? Seia sekata, dan jangan sampai ada perpecahan di antara kamu. Itu yang menjadi kerinduan Paulus. Ya, adik-adik, Paulus tidak mau ada terjadinya perpecahan. Siapapun tidak mau ya. Jangankan di dalam jemaat. Misalnya kita punya satu kelompok komunitas, ya kan? Adik-adik sekarang kan banyak anak-anak remaja atau para remaja, teman-teman kita punya komunitas apapun itu. Kita kepengen ya komunitas kita itu solid, bahkan sampai mereka bentuk dari SMA atau SMA, nanti kalau sudah kuliah atau bekerja, mereka kepengen komunitas atau persekutuan itu tetap solid, bahkan nanti bisa dikembangkan. Karena apa? Karena kita rindu supaya persekutuan itu tetap awet, tetap abadi. Indah sekali kan adik-adik, kalau kita tetap memelihara persatuan, tidak hanya di dalam kehidupan jemaat. Nah, inilah yang dirindukan oleh Paulus, sehingga ditekankan oleh Paulus pada saat itu, adik-adik, aku menasihatkan kamu supaya kamu seia sekata, jangan sampai ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Kakak mau tanya dulu, apa sih artinya persekutuan? Ya, adik-adik pasti sudah tahu ya, masa kita sebagai orang Kristen tidak tahu apa artinya persekutuan. Nah, kakak bisa sharingkan sedikit. Persekutuan adalah orang-orang yang telah percaya kepada Kristus dan telah dibaptis, yang terikat dan berinteraksi satu sama lain dalam ikatan kasih Kristus. Jadi persekutuan itu adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, yang ingat kepada Kristus, kemudian mereka sudah dibaptis, dan ada satu ikatan yang membuat mereka bisa terikat satu sama lain, berinteraksi satu sama lain. Jadi ada interaksi, itu namanya persekutuan. Kalau hanya sendiri itu tidak bersekutu namanya. Ada interaksi antara orang percaya yang sudah dibaptis, mereka percaya kepada Kristus, dan kemudian apa yang membuat mereka terikat satu sama lain, dan apa yang membuat mereka bisa berinteraksi? Hanya satu, adik-adik, yaitu kasih Kristus. Kasih Kristus. Nah, inilah yang diwanti-wanti oleh Paulus. Jangan sampai ikatan itu akhirnya pecah. Jangan sampai interaksi kamu satu sama lain yang tadi sudah diikat oleh kasih Kristus sampai pecah. Dan ternyata adik-adik, himbauan Paulus ini kenapa disampaikan ya kepada jemaat Korintus? Karena di jemaat Korintus sudah mulai terjadi perpecahan. Perpecahannya karena apa? Karena ada satu golongan yang mengatakan, kami kan dari golongan Apolos. Tidak, aku dari golongan Kefas. Oh tidak, aku dari golongan Paulus. Aku dari golongan Kristus. Mereka membuat satu pengelompokan di dalam satu persekutuan Kristen, persekutuan jemaat di Korintus. Makanya Paulus katakan di ayat yang kedua, adik-adik, ke-12, dikatakan di sini ayat yang ke-12, 11 ya, kita baca dulu. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan. Nah, seperti Kak Sabit bilang tadi, ketika Paulus mendengar satu kabar bahwa jemaat itu terpecah-pecah karena ada pengelompokan yang dibentuk oleh jemaat itu sendiri. Ya, dikatakan oleh Paulus, aku mendengar orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing, ya, perselisihan itu apa? Bahwa jemaat itu masing-masing
Yang satu mengatakan aku dari golongan Paulus, yang satu lagi mengatakan aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Itulah yang membuat terjadinya perselisihan adik-adik. Tadinya sebenarnya cuma ini bersatu, tetapi mereka membuat satu pengelompokan dengan mengambil satu orang menjadi tokoh mereka. Yang tadi mengatakan Paulus itu adalah kelompok kami dari golongan Pak Paulus. Kemudian ada membentuk satu pengelompokan, golongan Kefas. Kami kan golongan Kefas. Kami dari kelompok satu lagi mengatakan kami dari golongan Kristus. Itulah yang membuat terjadi perselisihan, karena mereka membuat satu perbedaan satu dengan yang lain. Makanya Paulus di ayat yang ke-13 adik-adik mengatakan, tadi yang mengikat mereka padahal awalnya adalah kasih Kristus. Ketika mereka membuat satu pengelompokan, Paulus marah. Adakah Kristus yang mempersatukan kamu tadi terbagi-bagi? Adakah Kristus yang tadi mengikatkan kamu di dalam satu persekutuan terbagi-bagi, sehingga kamu membuat ada pengelompokan, yaitu golongan Paulus, golongan Kefas, golongan Kristus? Paulus dengan tegas mengatakan bahwa Kristus tidak pernah terbagi-bagi. Kristus itu satu, dan dia adalah tubuh daripada banyak anggota. Kemudian Paulus katakan adik-adik, ketika mereka mengatakan aku dari golongan Paulus, dalam artian mereka menganggap Paulus itu sama dengan Kristus. Kalau Paulus sama dengan Kristus, berarti Paulus pun pernah disalibkan. Dan Paulus katakan, adakah aku disalibkan? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Paulus tidak mau mereka menganggap Paulus itu adalah Kristus. Jemaat ditentang oleh Paulus dan dia marah. Kenapa kamu membuat satu pengelompokan dan kamu menganggap kami adalah Kristus, menggantikan Kristus itu sendiri, sehingga kamu menganggap golongan Paulus itulah yang terbaik, golongan Kefas itulah yang terbaik, golongan Kristus itu adalah yang terbaik. Sehingga Paulus tekankan, kalau aku bukanlah Kristus, aku tidak membaptis siapa-siapa, dan aku hanya melakukan satu tujuanku dalam pelayanan, yaitu yang kuberitakan adalah Injil Kristus. Sehingga Paulus katakan di ayat 14 adik-adik, aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Kenapa dikatakan Paulus seperti ini? Karena Paulus takut orang ini menganggap Paulus bisa membaptis, padahal yang bisa membaptis hanya siapa? Hanya Yesus. Ini yang sangat ditentang oleh Paulus, sehingga Paulus katakan, aku tidak berhak untuk membaptis siapa-siapapun. Dan dia mengatakan, aku bersyukur bahwa di antara kamu tidak ada yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Ini muridnya Paulus ya. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Ini yang dikhawatirkan oleh Paulus adik-adik. Jangan sampai jemaat di Korintus pada saat itu mengidolakan Paulus lebih daripada Kristus yang mereka harus mengakui adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang berhak membaptis orang yang mempercaya kepada Kristus. Sehingga di dalam ayat 15 Paulus katakan, oleh karena itu tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Ini sangat ditentang oleh Paulus saat itu ya. Paulus tidak mau kalau sampai orang itu mengatakan bahwa aku dibaptis oleh Paulus. Jadi seolah-olah bahwa Paulus itu sama dengan Kristus. Ini sangat ditentang oleh Paulus. Dan di ayat 16 dikatakan oleh Paulus, juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Jadi penjelasan ini dikatakan Paulus supaya orang-orang Korintus pada saat itu tidak menjadikan Paulus sebagai seorang sama seperti Kristus, bahwa Paulus berhak untuk membaptis. Tidak. Dan itu sangat ditentang oleh Paulus. Makanya di ayat 17 dikatakan Paulus, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis. Nah, ini ayat yang terakhir ya adik-adik. Di
Jadi semua pengakuan orang-orang Korintus pada saat itu ditekankan di ayat ke-17 yang menjadi kesimpulan pemberitaan firman Tuhan oleh Paulus pada saat itu. Dikatakannya, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi memberitakan Injil. Bahwa Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat manusia, bukan dengan perkataan manusia, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Jadi Paulus itu memberitakan Injil, adik-adik, bukan dengan perkataan dan hikmat kepintarannya. Kalau dengan hikmat dan kepintarannya dia melayani Tuhan, memberitakan Injil, berarti perkataan tentang Kristus itu semuanya sia-sia, karena bukan Kristus yang diberitakannya. Ya, jadi adik-adik, di sini kita belajar seperti yang Kak Sabit tadi katakan bahwa persekutuan itu adalah kumpulan orang-orang yang percaya, yang telah percaya kepada Kristus, dibaptis, dan kemudian mereka membentuk satu ikatan yang membuat mereka saling berinteraksi di dalam kasih Kristus. Jadi ada interaksi tapi dasarnya Kristus ya adik-adik, bukan karena si A. Jadi sekarang adik-adik, kenapa banyak terjadi perpecahan gereja? Ada juga perpecahan gereja. Karena apa? Saling membuat adanya perbedaan. Enggak lah, kalau gereja kami lebih baik, gereja kami pasti diselamatkan karena ada Roh Kudusnya. Oh tidak, gereja kamu tidak diselamatkan. Kamu tidak selamat kalau kamu gereja di sana. Nah, sebenarnya indah sekali kalau ada perbedaan seperti Kak Sabit tadi katakan. Ya, kalau perbedaan itu kita tidak pertentangkan, tidak akan terjadi perselisihan. Seringnya kan karena perbedaan itu menjadi pertentangan kita ya kan. Nah, misalnya nih di dalam satu persekutuan kita anak-anak pra-remaja, enggak lah Kak, aku kan nggak sama seperti dia. Aku nggak bisa temenan sama dia. Dia nggak seperti aku. Dia nggak suka begini. Aku nggak suka seperti itu Kak. Nah, perbedaan itu yang kita pertentangkan, sehingga apa? Terjadilah perselisihan. Ketika perselisihan terjadi, akan terjadi apa? Bisa akan terjadi apa? Perpecahan. Bisa jadi? Bisa. Makanya banyak juga gereja yang pecah, tidak terus berdiri di dalam Kristus. Karena apa? Mereka mempertentangkan perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka. Padahal adik-adik, kalau seperti Kak Sabit bilang, seperti dunia yang tanpa warna, yang gak indah kan? Ya, sama seperti kalian semuanya. Di kelompok pra-remaja ini pasti banyak perbedaan. Kalau semuanya satu pendiam, semua pendiam gak enak. Ada yang ya suka ngomong banyak, ada yang orangnya pendiam. Jadi pendiam ini merendahkan orang yang suka ngomong banyak. Ya, ada yang orangnya ekspresi, ada orangnya yang kalem. Nah, di situ indahnya perbedaan. Kalau kita bisa berinteraksi bersama-sama. Nah, yang seterusnya Kak Sabit sampaikan di sini, apa yang patut kita jauhi untuk menjaga persekutuan supaya tetap teguh. Nah, kelompok kecil aja lah dulu, misalnya di rumah, ya kan? Adik-adik pasti punya kelompok persekutuan bersama keluarga. Bisa nggak persekutuan kita bubar? Bisa. Misalnya kamu tidak senang adik kamu nyanyi lagu ini, padahal sebenarnya ada berkat juga dengan lagu yang dia senangi. Misalnya kalau papa kita di dalam bersekutu dia kalem-kalem bicaranya, mama kita tidak. Nah, bagaimana supaya kita menjaga persekutuan di rumah itu tetap solid, tetap bertumbuh? Nah, ini yang pertama adik-adik. Supaya persekutuan kita tetap teguh, kita menjaga persekutuan itu tetap kokoh, yang tadi dikatakan oleh Paulus, jangan sampai terjadi perpecahan. Dengan cara apa? Kita sehati dan sepikir. Kita menyenangkan pikiran kita, keinginan kita berdasarkan keinginan Kristus, bukan berdasarkan keinginan kita. Nah, kalau dengan cara seperti itu enak kan? Kita sumbernya atau patronnya adalah Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik, supaya tetap kita pelihara persekutuan, jangan pernah membanding-bandingkan di antara kita sesama anak Tuhan. Sebab
kalau kita membanding-bandingkan antara satu dengan yang lain, kita sebagai anak Tuhan, berarti kita tidak satu tubuh di dalam Kristus. Sama seperti orang Korintus tadi, berarti kamu punya golongan masing-masing. Di dalam Kristus kita tidak ada golongan siapapun. Tidak ada golongan dari sektor A, golongan sektor B, tidak. Kita satu di dalam Tuhan. Yang seterusnya, adik-adik, jauhi perselisihan. Kalau ada perbedaan pendapat, perbedaan pikiran, kebiasaan, jangan sampai itu membuat terjadi perselisihan. Ya, jangan sampai itu menjadi pemicu terjadinya perselisihan. Dan yang seterusnya, adik-adik, bagaimana supaya persekutuan itu tetap kokoh? Jangan melihat perbedaan itu menjadi penghalang bagi kita untuk memelihara persekutuan. Jangan sampai kita membuat perbedaan itu menjadi penghalang untuk memelihara persekutuan. Tetapi jadikanlah perbedaan itu untuk apa? Mempererat persekutuan kita. Kalau bisa memperluas persekutuan kita. Tadi yang kita cuma bersekutu hanya misalnya 5 orang. Ketika ada yang masuk berbeda dengan kita, mari kita rangkul. Nah, kita rangkul sehingga semakin luas persekutuan kita. Dan nanti bisa jadi bertambah lagi. Mungkin tidak hanya di lingkungan cerita kita bersekutu, tapi di lingkungan luar lagi. Ketika kita boleh memelihara ataupun merangkul teman-teman kita yang berbeda. Dan yang terakhir, adik-adik, bagaimana kita menjaga persekutuan adalah dengan cara tidak mengidolakan hamba Tuhan. Jangan sampai kita mengidolakan ataupun mengkultuskan seseorang, siapapun itu. Misalnya nih, aku senang lah sama kakak sekolah minggu yang itu. Aku kalau sama abang sekolah minggu itu, aku senang lah kalau dia pelayanan. Kayaknya kalau dia yang melayani, aku rajin lah sekolah minggu. Nah, itu salah satu contoh yang dilakukan oleh orang-orang Korintus. Mengidolakan seseorang, mengkultuskan seseorang. Berarti kamu tidak memandang Kristus. Yang sebenarnya itu yang kita idolakan. Ketika kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus, sesungguhnya kita tidak akan sempat mengidolakan siapapun juga sebagai panutan kita. Ini dalam konteks kekristenan ya adik-adik. Kalau misalnya kamu melihat, oh abang itu rajin, boleh hal-hal yang positif bisa kita pelajari, kita teladani, tapi bukan kita menjadikan dia menjadi idola kita, ya. Ataupun yang menjadi pusat perhatian kita. Tetapi pusat perhatian kita adalah Kristus yang sumber daripada segala-galanya, yaitu kasih. Ya, kalau kasih yang kita pakai menjadi landasan dasar persekutuan kita, maka persekutuan kita akan tetap teguh. Nah, yang terakhir adik-adik, kita mau buat satu tekad untuk menjaga persekutuan di dalam Kristus. Tekad kita itu apa? Jadikan dasar persekutuan kita adalah kasih Kristus, bukan kasih dunia, bukan idola kita, bukan kesukaan kita, tapi mari kita pakai landasan persekutuan kita pakai kasih Kristus. Adik-adik tahu kan kasih Kristus bagaimana? Kasih Kristus menutupi segala sesuatu. Ketika ada perbedaan, Tuhan tidak pernah melihat perbedaan itu, tetapi Dia memandang dengan apa? Kasih, menutupi kekurangan, yang menutupi kelemahan, menerima orang lain apa adanya. Nah, itulah tekad kita supaya kita bisa tetap memelihara persekutuan di dalam Kristus. Nah, adik-adik sebagai penutup, satu yang menjadi kerinduan kami guru-guru sekolah minggu adik-adik, yaitu bagaimana adik-adik mewujudkan di dalam persekutuan kita ini satu yang paling utama, yaitu menerima, memahami adanya perbedaan dan menghargai keberbagaian karena Kristus dengan menerima keberbagaian dan mengasihi semuanya tanpa membeda-bedakan. Jadi di samping kanan kirimu nanti kalau misalnya kita sudah kembali ke sekolah minggu, ya jangan terulang yang dulu lagi ya. Nah, hari ini kita belajar diingatkan oleh Paulus, terimalah temanmu apa adanya. Terimalah dia dengan kekurangan dan kelebihannya. Kalau itu yang terjadi pada saat kita bersekutu nanti di gereja, tidak lagi pengelompokan seperti yang dilakukan oleh jemaat Korintus pada saat itu ya.
Nah, aku kelompok si Allah, aku senang sama kelompok si BN. Sehingga pada saat ibadah aja adik-adik duduk di dalam kelompok masing-masing. Nah, itu yang dihindari oleh Paulus. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini, persekutuan di dalam Kristus. Jadi persekutuan di dalam Kristus satu cuman intinya, yaitu tekad kita menerima temanku, samping kiri kananku, muka belakangku, sebagaimana ada mereka, dengan tidak mempertentangkan perbedaan di antara kami. Jadi kalau kita memandang teman kita seperti Kristus memandang kita, nah indah sekali kan adik-adik, tetap kita bisa pelihara persekutuan kita, ya. Itu bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita, PA kita pada siang hari ini. Semoga adik-adik mulai dari kita lah dulu ya, adik-adik pra-remaja, mari kita yang memulai. Jadikan satu ikatan di dalam persekutuan kita, ikatannya adalah kasih Kristus, jangan ada yang lain. Kalau kita buat ikatan yang menjadi interaksi kita, ikatannya dari hal-hal dunia, itu akan bubar persekutuan kita. Tetapi yang kalau kita menciptakan persekutuan itu, ikatannya adalah kasih, maka akan tetap teguh. Meskipun ada tantangan, meskipun ada perselisihan, meskipun ada kekacauan, kita tetap teguh karena apa? Dasarnya adalah kasih Kristus. Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah belajar akan firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup renungan pada siang hari ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami sudah belajar dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17. Kami boleh belajar ketika Paulus mengingatkan orang-orang di Korintus karena terjadinya perpecahan di antara jemaat itu yang tadinya mereka bersatu hanya karena masalah sepele ya Bapak, di mana adanya perbedaan di antara jemaat itu dan mereka tidak bisa menerima perbedaan satu sama lain, dan akhirnya mereka membuat satu pengelompokan yang mengatakan ada satu dari golongan Paulus, ada yang mengatakan satunya golongan Kepas, ada lagi yang mengatakan mereka dari golongan Kristus. Padahal semuanya orang-orang yang mereka idolakan itu adalah hamba-hamba Tuhan, dan semestinya mereka harus melandaskan persekutuan mereka, yaitu dengan berdasarkan kasih Kristus. Karena dengan kasih Kristus kami boleh menerima perbedaan satu sama lain, dan kami boleh tetap memelihara persekutuan kami di dalam Tuhan. Tuhan juga menolong kami sebagai anak-anak pra-remaja. Masa ini mungkin terkadang kami sulit menerima perbedaan antara teman-teman kami. Terkadang kami cenderung mencari zona nyaman, bertemu dengan orang-orang yang seide, yang sehobi ataupun sepemikiran dengan kami. Itu secara dunia Tuhan. Tapi hari ini kami belajar memandang teman-teman kami seperti Kristus memandang jemaatnya dengan kasih. Itulah kiranya boleh kami pakai untuk menciptakan persekutuan kami tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima hari ini. Ajari kami bertekad untuk senantiasa menjadikan persekutuan di dalam Kristus satu cara kami untuk boleh tetap teguh beriman di dalam Tuhan. Ajari kami juga mengandalkan firman-Mu Bapak, supaya kami tidak menjadikan diri kami menjadi idola bagi orang lain, tapi bagaimana kami menjadikan Kristus yang kami panut, yang kami teladani di dalam persekutuan kami bersama teman-teman kami. Berkati firman-Mu yang sudah kami renungkan hari ini. Berkati juga Kak Elizabeth yang sudah menaburkan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami kembalikan segala pujian syukur kami di dalam satu nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jadi kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari kitab Neden kita, Isekin kami hendak Bapa. Kita berikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan ya. Angkat kami ngasih mereka.
menutup PA kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sudah boleh memberikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan yang sudah memberikan begitu banyak berkat rezeki di tengah-tengah keluarga kami. Melalui pekerjaan orang tua kami, Engkau sudah mencurahkan berkat rezeki untuk kami. Terima kasih untuk semuanya ini Bapa. Kami tahu apa yang kami berikan kepada Tuhan ini tidaklah sebanding dengan begitu banyaknya berkat-Mu dalam hidup kami. Tapi semenjak kami kecil, kami mau belajar mengatakan syukur kami kepada Tuhan dengan menghitung begitu banyaknya berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Sudah kami persembahkan persembahan syukur kami di dalam PA kami pada siang hari ini. Tuhan, terimalah persembahan kami ini, kuduskan, sucikan, sehingga boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Apa yang tinggal di dalam diri kami, Tuhan boleh berkati acara kami mengelola berkat rezeki itu. Tidak hanya materi kami, tapi memakaikan hidup kami, mengelola diri kami menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hati Tuhan. Jagai diri kami Bapa, supaya kami tetap mengingat untuk selalu menjaga kekudusan diri kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami ke depannya. Tuhan memberkati semua adik-adik pra-remaja, supaya mereka tetap setia di dalam Tuhan. Meski saat ini kondisi yang begitu sulit Tuhan, kami tidak mengerti apa yang akan terjadi di depan, tapi satu hal yang kami percayai, bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Perlindungan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkati adik-adik pra-remaja ini di dalam studi mereka, menjalani kehidupan mereka, pergaulan mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan yang menolong, terlebih di masa kondisi situasi pandemi ini, mereka yang harus melakukan segala sesuatu, proses belajar mengajar secara online. Tuhan juga yang menolong adik-adik kami untuk tetap setia menghadapi situasi yang sulit ini, dan kami percaya semua yang mereka lakukan, mereka akan menuai nanti. Tuhan, tidak ada yang sia-sia kalau mereka tetap setia kepada Tuhan. Sehat-sehat adik-adik remaja kami, jaga mereka dari segala sakit penyakit, terlebih jauhi mereka dari terpapar virus COVID. Tutup bungkus mereka semua dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Kemanapun adik-adik kami ini melangkah, walaupun mereka harus keluar dari rumah, tangan pemeliharaan Tuhan lah yang menyertai mereka. Begitu juga berkati kedua orang tua adik-adik remaja kami, sehat-sehat kedua orang tua kami, bertambah berkat rezeki melalui pekerjaan mereka, dan Tuhan tambahkan sukacita, kesabaran untuk membimbing dalam didik adik-adik remaja kami ini ya Bapak. Kami juga berdoa untuk semuanya, program-program sekolah mereka ataupun apa yang mereka rencanakan ke depan, Tuhan yang merancangkannya, dan semua itu boleh menjadi kemuliaan bagi kami Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami Bapak. Kami sudah selesai berpegang pada siang hari ini, dan sepanjang hari ini kemanapun kami melangkah, Tuhanlah senantiasa berserta dengan kami, menjaga dan melindungi kami, supaya kami tetap hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami akhiri PA kami pada hari ini di dalam satu nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Ya, selamat siang adik-adik semuanya. PA kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Shalom.